Peradaban pertama tentang kehidupan itu ada di sumber atau di sungai. Bantaran sungai yang selama ini cuma dibuat tempat pembuangan sampah liar. Desa hari ini bisa menentukan masa depannya sendiri. Kalau sungai dijadikan buritan, maka akhirnya semua dibuang ke sana. Ada yang masa bodoh, ada yang nggak mau tahu, ada yang malah mencoba untuk mencemari. Kali budaya itu adalah komunitas kali dan budaya itu pendiriannya sebenarnya di Mendit, di Petitan Mendit, tadi di Pakisana. Dan kali budaya itu menaungi atau ada tugas untuk memelihara sumber kali dan alam, terutama memang kali budaya itu integrasinya di sungai. Komunitas kali dan budaya, saya sendiri juga anggota di sana. Yang selama ini dari komunitas kali dan budaya sendiri bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup, dan saya sebagai anggota di sana menerapkan di lingkungan Desa Ngenengan sendiri. Karena di Desa Ngenengan dilalui oleh air sungai yang melintas di tengah-tengah desa. Misi kami melibatkan 12 kabupaten di 391 desa. Total pit stop yang kami lalui adalah 48 titik. Kami melibatkan lintas komunitas, ada 12 komunitas yang berkolaborasi dengan kami, termasuk SUPID, Stand Up Indonesia, kemudian Putra Nusantara, dan teman-teman OICC, yang kemudian kami mengarungi bersama-sama untuk melestarikan Sungai Bengawan Solo sebagai urat nadi peradaban Tanah Jawa. Kami dari OI Crisis Center yang merupakan badan otonom dari Ormas OI yang didirikan untuk menangani masalah-masalah kebencanaan dan kemanusiaan. Kemudian kami diajak oleh kawan-kawan dari SUPD Indonesia, Stand Up Indonesia, dan dari Yayasan Putra Nusantara untuk ikut bersama-sama dalam kolaborasi ekspedisi penyusuran Sungai Bengawan Solo tahun 2022. Nah, akhirnya kami mengikuti karena memang dalam porsi kami mengambil sebagai tim rescue yang menemani kawan-kawan SUPD melakukan perjalanan ekspedisi sejauh 462 km dari hulu di Waduk Kecamung Purwonogiri sampai di hilir Desa Bedanten, Gresik. Kami juga banyak dibantu oleh teman-teman baik dari SAR daerah maupun dari BPBD setempat. Sungai bukan tempat sampah, sungai adalah urat nadi kehidupan, sumber penghidupan, dan juga sungai banyak memberikan kehidupan dan peluang-peluang usaha ekonomi apabila dijaga dengan baik. Jadi memang kalau masalah pelestarian lingkungan itu kan sebenarnya memang tanggung jawab semua pihak ya. Jadi dari pemerintah dan juga masyarakat, dari pihak swasta dan sebagainya. Dan pemerintah juga punya banyak sekali program-program jadi untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya kalau di Jawa Timur kita punya program yang namanya Jatim Relawan Jatim Joko Kali. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan siapapun dari masyarakat yang bersama-sama, yang akhirnya sangat peduli kepada sungai, yang bersama-sama menjaga kelestarian sungai. Ya seringlah kegiatan-kegiatan untuk mendalam. Dan alam saya juga punya namanya ya air, tapi bukan sebesar ini. Saya tadi lihat, wah airnya begitu besar, bening dan sebagainya. Jadi gimana sungai itu adalah dulu peradaban utama masyarakat, atau zaman dulu memang peradaban pertama kehidupan masa lalu, dan masa lalu itu adalah
kehidupan manusia. Kolaborasi Mas, kolaborasi itu kan bahasa kerennya hari ini anak muda. Tapi pada intinya itu adalah gotong royong. Kalau dalam bahasa dulu adalah bergotong royong. Artinya semua pihak juga bergotong royong. Dalam hal ini adalah pentahelix. Kalau kami menyebutnya A, B, C, DG. Akademi, bisnis, community, government, dan kemudian media. Budaya yang nguri-nguri sungai ini penting karena sungai sebagai mata air sebagai sumber kehidupan gitu Mas. Ternyata di beberapa desa memang ada yang sudah membangun secara sadar tempat-tempat kawasan wisata. Tinggal masalah mungkin aturannya sehingga penjagaannya sehingga dengan orang banyak datang tidak membuang sampah ke sungai dan sampah jangan dijadikan buritan. Kalau sungai jangan dijadikan buritan. Kalau sungai dijadikan buritan maka akhirnya semua dibuang ke sana. Di teman-teman Kelapa Doyong ini mereka banyak yang desa itu masalah semua. Tapi yang kami bikin selalu di Kelapa Doyong, masalah itu rata-rata mereka tindaki sendiri. Nah, baru setelah itu kita dari BPD support kecil. Kalau dibanding dengan tenaga mereka, waduh, support dari desa kita kurang sama sekali. Tapi dari mereka. DLH Provinsi juga melakukan banyak hal. Kemudian BPBD juga melakukan banyak sekali upaya penanaman maupun upaya mungkin tanggap bencana atau mungkin pencegahan bencana. Itu juga dalam hal ini juga termasuk penanaman pohon, kemudian dari kehutanan apalagi. Jadi mereka memang benar-benar tadi sudah dijelaskan juga melakukan banyak sekali upaya penanaman untuk melindungi daerah tangkapan air ini tadi. Tentunya seorang wanita dan dia atlet internasional, satu-satunya perempuan yang punya sertifikasi internasional untuk olahraga pedal. Mbak Keti dari Bandung, Mas Bayu dari Sawangan Depok, Mas Ahmad Rifai dari Jakarta, dan Mas Ermiko Effendi dari Ciledug. Jadi kita merawat sungai ini memang harus harus giat. Dalam arti itu kita harus banyak kumpulan, ibarat banyak saudara untuk merawat kali dan budaya. Kami sudah memiliki kolam itu untuk pembesaran ikan air tawar yang letaknya bukan di sungai dan sudah bisa kami nikmati hasilnya. Harapan kita dari kali dan budaya itu untuk lebih baik dan lebih maju, untuk gimana melestarikan alam ini sebagai bentuk apresiasi kita menghormati alam. Jadi alam memberi, manusia juga memberi. Jadi kita kata bahasanya itu tadi memai haini bawono, jadi melestarikan alam, alam juga melestarikan manusia. Jadi kita simbolisnya itu kita sama-sama menguntungkan. Harapan kami tiap desa, selama ini juga ada desa-desa yang kelompok-kelompok penggiat Kelapa Doyong seperti Kelapa Doyong di Bagisaji, terus yang lain di Kalikul. Harapan kami seluruh desa mempunyai kelompok-kelompok seperti kami, yang intinya nanti bareng-bareng bekerja sama agar kegiatan yang dianggap sepele ini mungkin lebih berharga lagi. Bisa bersih seperti dulu lagi, biar masyarakat akan aktif kerasan kegiatan di sungai kembali. Ini saya pikir sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya sendiri tadi mengalami berada di antara banyak pihak ya, banyak stakeholder. Ada yang dari DPRD, ada yang dari pemerintah, ada yang dari masyarakat, dari para pelaku atau penguri-nguri budaya, begitu. Itu luar biasa. Jadi kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Karena kadang-kadang kalau kita nggak saling kenal itu saling suudon istilahnya. Kadang-kadang masyarakat mungkin memandang pemerintah tidak melakukan sesuatu, atau pemerintah juga memandang masyarakatnya tidak aware terhadap lingkungan atau kelestarian sungai. Tapi ternyata sebenarnya semua pihak ini sebenarnya sama-sama gitu. Sama-sama berupaya sebenarnya. Tinggal titik temunya di mana. Kalau misalkan ada konflik atau ada ketidaksepemahaman, kita bisa bicarakan bareng-bareng di forum-forum seperti ini. Artinya Malang sebagai dahulu Brantas memang perlu dilestarikan karena Sungai Brantas hari ini debit airnya sudah mulai menurun. Kemudian wilayah hutannya juga, tutupan lahannya juga mulai kritis, seperti yang kemarin terjadi di tanah longsor di Batu kemarin. Ini sebenarnya adalah
gayung bersambut. Kalau kami istilahnya dayung bersambut. Di kota yang dulu ketika mereka masih kecil sungainya itu bisa buat mandi. Nah sekarang sungainya itu dangkal cuman sekitar 10 cm. Lalu masyarakat nggak kakean ngomong, nggak kakean cincang, nggak usah ngenteni pemerintah, dikeduk dewe pakai alat-alat sendiri. Nah kemudian akhirnya menjadi sungai yang bagus. Kemudian mereka menciptakan juga wilayah bantaran sungai yang sangat layak untuk dijadikan tempat nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman acara pada siang hari ini, teman-teman yang diinisiasi dari pendamping desa Kabupaten Malang terkait upaya untuk melestarikan catchment area di Das Hulu. Terus dampingi, jangan lelah, sebab kelelahan hanya terjadi pada saat kita mulai merasakan penyesalan. Keren sekali pendamping Desa Malang, luar biasa. Mudah-mudahan ini menginisiasi dan juga menginspirasi dari pendamping-pendamping desa seluruhnya mungkin di Indonesia ini. Saya pikir begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa bagi kita semua. Saya Winartono, biasa panggil Mas Win, koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional yang biasa lazim dikenal pendamping desa. Biasanya warga desa biasanya kenal lebih pendamping desa. Alhamdulillah banyak upaya dari pendamping sejak diamanai sebagai koordinator kabupaten. Saya mengambil visi. Nah, ini dulu visi ini hal baru di internal pendamping. Visi yang untuk menyemangati teman-teman di internal pendamping dan kalau sudah semangat kita baru bisa mendampingi desa dengan semangat sehingga bisa menyemangati pemangku kebijakan di desa dan warga atau kelompok masyarakat di desa. Nah, di antaranya setelah pendampingan soal kesehatan masyarakat, pendampingan inisiasi kami soal perhutanan sosial, isu ini kita tangkap biar ini ada upaya mitigasi. Kali ini kita pada bukan puncak sebenarnya, tapi pada event. Kita eventkan untuk mengkampanyekan, untuk mengajak semangat menjaga kelestarian yang ini terkait SDGs ke-13, ke-14. Soal pelestarian ya, tanggap iklim. Tugas pendamping desa sejak Kepmen 40 muncul itu tentu sebenarnya dari dulu sudah ada begitu sebenarnya mestinya. Tidak hanya melulu menjadi hadir untuk pemerintahan desa, untuk administratif sebelaka, tapi lebih pada pemberdayaan masyarakatnya juga. Kali ini saya patut bersyukur, senang bersama teman-teman pendamping, terutama yang hobi, yang intens, mendampingi dampingan-dampingan desa yang punya aliran mata air, sungai. Ini kita tadi ngumpul soal bagaimana kelompok-kelompok yang variatif tadi, itu kita yang kita dampingi sama teman-teman PDPLD di masing-masing ini kita kumpulkan. Eventnya nanti tadi di sumber unggulan di Karangploso ini menjadi penanda semoga teman-teman pendamping desa terutama di internal ini bareng-bareng kita ajak untuk bagaimana visi yang saya tawarkan sejak awal diamanai sebagai koordinator kabupaten, yaitu bergerak, berdampak, dan tebar kabar baik. Ini satu tiga titik yang ini penting. Tidak hanya berdata, tidak hanya soal perencanaan pembangunan yang linier begitu, tetapi alhamdulillah kami ternyata selama hampir 2 tahun ini kami bersyukur banyak teman, apa itu dari pegiat komunitas, dari OPD, baik provinsi maupun kabupaten, ini ternyata pendamping desa ini tanpa ada modal fulus yang banyak, itu ternyata kita diharapkan untuk hadir, diharapkan untuk ngancani ngopi, ngancani keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Alhamdulillah ternyata di provinsi, baik ngomong legislatif, eksekutif, dan pegiat-pegiat non-government community, ini ternyata banyak orang baik. Jadi saya kira acara tadi, acara tentang bagaimana merawat kelestarian alam, terutama titik sungai, untuk masa depan, ini sangat nyambung dengan Permendes prioritas, soal peraturan presiden, bagaimana ketahanan pangan, bagaimana keberlanjutan kehidupan di desa ini,
dijaga. Dan ini sebenarnya kita tangkap sebagai tugas para pendamping. Pendamping tidak hanya soal bagaimana data for data. Jadi data for data itu kita hanya mentabulasi data perencanaan, data BLT, data apa itu saja. Tapi data ini harus hidup, harus sounding, kita soundingkan. Jadi saya patut bersyukur sekali, ternyata masih banyak orang baik. Tugas pendamping desa kita mulai dari Malang, ini adalah bagaimana merajut kebaikan-kebaikan yang terserak tadi itu. Jadi kita perlu optimis untuk husnudzon, untuk berprasangka baik, untuk melakukan perbaikan. Tanpa ada prasangka yang baik, tentu kita tidak bisa bergerak, berdampak, dan kemudian tebar kabar baik. Terima kasih, sukses selalu. Ini tidak akhir, tapi ini perlu ada sustainable kelanjutan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.